Aku pamerkan kesuksesan di depan mantan suami dan mantan mertua jahat. Kubuat mereka menyesal karena meninggalkanku di saat aku terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hujan turun deras malam itu, seakan langit ikut menangisi nasibku. Butiran air jatuh bertubi-tubi di atas genting rumah mertuaku yang besar namun terasa begitu dingin dan asing bagiku. Suara gemuruh hujan bercampur dengan petir sesekali menerangi ruangan, membuat bayangan di dinding tampak menakutkan. Aku duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututku sendiri. Dingin merambat bukan hanya di kulitku, melainkan juga di dalam dadaku yang terasa sesak. Aku masih tidak percaya bahwa aku benar-benar sedang mengalami semua ini. Aku, yang selama ini mengabdi tanpa pamrih, kini dianggap tidak ada, bahkan dicampakkan seperti barang tak berguna. Kata-kata kasar mereka masih bergema jelas di telingaku. Aku tidak mau lagi hidup denganmu. Suara Rohman, suamiku, terdengar tegas, bahkan lebih dingin dari hujan di luar sana. Pandangan matanya penuh kebencian. Kau hanya membuat hidupku terpuruk. Sejak aku menikahimu, rezekiku seret, pekerjaanku berantakan. Kau itu sial. Jantungku seperti diremas. Aku ingin membela diri, ingin berteriak mengatakan bahwa semua kesulitan itu bukan salahku, tapi suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Tak cukup sampai di situ, ibu mertuaku, yang selama ini kupanggil ibu dengan hormat dan segala kerendahan hati, menambahkan luka baru. Sudah dari dulu aku bilang, perempuan ini tidak pantas jadi istrimu, men. Dari keluarga miskin, tidak ada harta, tidak ada rupa. Apa yang bisa dia banggakan? Cuma beban. Lihat sekarang, semua dugaanku terbukti. Kau menikahinya, dan kau malah jatuh susah. Kata-kata itu menampar wajahku lebih keras dari apapun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Bukan hanya karena hinaan itu, tapi juga karena aku pernah benar-benar percaya bahwa mereka adalah keluargaku sendiri. Aku teringat bagaimana dulu aku memasuki rumah ini pertama kali sebagai pengantin baru. Dengan hati berbunga-bunga, aku membayangkan kehidupan rumah tangga yang hangat. Aku membayangkan seorang ibu mertua yang akan kuperlakukan layaknya ibuku sendiri, dan seorang suami yang akan menggenggam tanganku dalam suka maupun duka. Tapi semua itu hanya ilusi yang hancur berantakan malam ini. Suamiku yang dulu dengan lembut berjanji akan selalu menjagaku kini bahkan tidak berani menatap wajahku. Dia sibuk memalingkan wajahnya, seolah jijik melihatku menangis. Sementara mertuaku tanpa belas kasihan menyeret sebuah koper usang ke arahku. Bawa barangmu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak mau satu detik pun lagi melihat wajahmu di sini. Aku gemetar saat koper itu didorong kasar ke tanganku. Aku berdiri dengan tubuh yang lemah, sementara hujan di luar semakin deras. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar. Pintu rumah dibanting keras di belakangku, meninggalkan suara yang menggema lama di telingaku. Aku berdiri di teras rumah, basah kuyup diterpa hujan. Jalanan di depanku gelap, hanya sesekali diterangi kilatan petir. Koper usang itu terasa begitu berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban perasaan yang menghimpitku. Aku berjalan tanpa arah, menembus derasnya hujan. Sepanjang jalan, aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku memang tidak pantas dicintai? Apakah aku memang hanya beban? Semakin jauh aku melangkah, semakin kosong rasanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah tiada. Saudara pun tidak ada yang bisa diandalkan. Selama ini, aku hanya bersandar pada suamiku dan keluarga barunya. Namun justru dari sanalah aku diusir. Kaki ini menapak di jalanan becek, beku oleh dingin. Tapi hatiku jauh lebih beku. Aku merasakan bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya sendirian di dunia.
Luka itu bukan luka yang sembuh hanya dengan waktu, melainkan luka yang membekas dalam, menghantam harga diriku, dan meruntuhkan keyakinanku akan cinta. Dan aku tahu, luka ini akan selalu meninggalkan jejak, menemaniku kemanapun aku pergi. Hari-hari setelah aku terusir dari rumah itu, terasa seperti neraka yang panjang tanpa akhir. Aku menumpang tidur di sebuah musola kecil di pinggir jalan, beralaskan sajadah tipis yang dinginnya meresap hingga ke tulang. Setiap malam aku hanya bisa menatap langit-langit musola yang kusam, berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataannya jauh lebih pahit. Saat aku berjuang sendiri di jalanan, kabar yang kudengar justru semakin menusuk jantungku. Rohman, lelaki yang dulu pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjagaku seumur hidup, ternyata sudah bersiap menikah lagi. Yang lebih menyakitkan, pernikahan itu bukanlah sekadar keputusan sepihaknya. Mertuaku, perempuan yang seharusnya bisa menjadi sandaran di saat anak menantunya terpuruk, justru berdiri di barisan depan untuk mendukung pernikahan tersebut. Sudah tepat keputusanmu, Men. Kau butuh istri yang bisa membawa keberuntungan. Perempuan itu, aku, tidak ada gunanya. Lihat sekarang, hidupmu mulai berubah sejak kau jauhi dia. Begitu kata mertuaku, menurut kabar yang kudengar dari tetangga. Seakan seluruh dunia sepakat untuk menudingku sebagai penyebab segala kesialan mereka. Hari pernikahan itu tiba. Aku tidak diundang, tentu saja. Aku bahkan tidak dianggap pernah ada dalam hidup mereka. Tapi aku mendengar dari banyak orang bagaimana pesta itu berlangsung meriah. Musik dangdut bergema keras, tenda putih berdiri megah di halaman rumah. Tamu datang berduyun-duyun memberikan ucapan selamat. Di sana, Rohman berdiri tegak dengan setelan jas sederhana. Namun wajahnya penuh senyum seolah semua beban hidupnya terangkat begitu saja setelah aku disingkirkan. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan riasan tebal tersenyum anggun, mengenakan kebaya modern yang indah. Dialah yang kini menjadi penggantiku. Mertuaku, yang dulu tak segan-segan memaki dan menghina, justru tampak begitu bangga. Ia menyambut para tamu dengan wajah sumringah, seolah-olah baru saja berhasil memenangkan sebuah peperangan. Sementara aku duduk di sebuah warung kecil, tak jauh dari rumah itu. Dari kejauhan, aku bisa melihat hiruk-pikuk pesta yang benderang. Tawa para tamu, suara musik, dan derap langkah orang-orang yang datang silih berganti. Semua itu membuat dadaku semakin sesak. Air mataku jatuh tanpa henti. Bukan hanya karena ditinggalkan, tapi juga karena betapa mudahnya aku digantikan. Semua pengorbananku selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Aku teringat malam-malam ketika aku rela begadang menjahit pakaian demi menambah sedikit uang belanja. Aku teringat pagi-pagi buta ketika aku menyiapkan sarapan meski tubuhku lelah. Aku bahkan teringat bagaimana aku dulu rela menjual gelang emas satu-satunya peninggalan ibuku demi membantu Rohman membayar hutangnya. Dan kini, semua itu tidak ada artinya. Aku dibuang begitu saja, lalu diganti dengan yang lebih layak di mata mereka. Aku merasa seolah-olah ditikam dari belakang. Pengkhianatan ini bukan hanya mengoyak hatiku, tapi juga membunuh harapan hidupku. Aku tak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan harga diri, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan kepercayaan pada manusia. Malamnya, aku kembali ke musola kecil tempatku menumpang. Hujan rintik-rintik turun, membasahi tanah yang sudah lembab. Aku duduk di sudut, memeluk diriku sendiri, mencoba menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Ya Allah, bisikku lirih. Apakah aku memang tidak pantas dicintai? Apakah semua yang kulakukan salah? Keheningan menjawab. Tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Sebuah rasa sakit yang tidak lagi sekadar melukai, melainkan membentuk luka dalam yang akan selamanya membekas di hatiku. Malam itu aku tahu, pengkhianatan ini telah membunuh sebagian diriku. Dan aku tak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Hari itu, aku berdiri di ambang pintu rumah besar yang selama ini kusebut rumah tangga. Tanganku gemetar memegang koper usang yang dilemparkan mertuaku ke arahku. Dalam koper itu hanya ada beberapa helai pakaian, sebagian lusuh,
sebagian bahkan bukan pilihanku, dilempar begitu saja oleh mereka ke dalam tanpa peduli apakah aku masih membutuhkannya atau tidak. Cepat pergi. Jangan bikin kotor rumah ini dengan keberadaanmu. Suara mertuaku bergema tajam, penuh kebencian. Aku memandang ke arah Rohman, berharap ada sedikit belas kasihan. Setidaknya tatapan terakhir yang menunjukkan bahwa aku pernah berarti. Tapi yang kutemukan hanyalah wajah dingin tanpa emosi. Ia berdiri di belakang ibunya, diam, kaku, seolah setuju dengan setiap kata yang keluar dari bibir ibunya. Men, setidaknya, izinkan aku tinggal sampai besok. Aku tidak tahu harus kemana malam ini. Suaraku bergetar, hampir hilang ditelan isak. Namun yang kudapat hanyalah tatapan kosong dari suamiku. Ia tidak menjawab, hanya menoleh ke arah ibunya, seolah keputusannya bukan lagi miliknya. Dan ibunya, dengan wajah penuh kemenangan, berkata lantang, "Tidak ada tempat untukmu di sini. Kau bukan bagian dari keluarga ini lagi. Pergi sekarang, sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Hujan turun deras, angin menusuk kulit, tapi mereka tetap tega mendorongku keluar. Pintu rumah ditutup keras di belakangku, meninggalkan gema yang memekakkan telinga. Aku berdiri di teras, koper di tangan, tubuhku basah kuyup. Dunia seakan berhenti. Tak ada satupun yang peduli kemana aku akan melangkah. Mereka tidak peduli apakah aku punya tempat bernaung, apakah aku punya uang untuk bertahan hidup, atau apakah aku bahkan bisa selamat malam itu. Mereka hanya ingin aku hilang, seolah keberadaanku adalah aib yang harus segera dibuang. Aku berjalan gontai menyusuri jalanan gelap. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi enggan menanggungku lagi. Air mataku bercampur dengan air hujan, menetes tanpa henti. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, berharap pintu itu terbuka, berharap seseorang memanggilku untuk kembali. Tapi rumah itu tetap diam, tertutup rapat, seakan menolak kehadiranku untuk selamanya. Di tengah langkah-langkah yang tak tentu arah itu, aku teringat kenangan awal pernikahan kami. Bagaimana dulu aku datang ke rumah itu dengan hati penuh harapan, membawa baju-baju sederhana dalam koper kecil, tapi dengan semangat besar untuk membangun keluarga. Aku teringat malam pertama di kamar yang kini tak lagi boleh kumasuki, saat Rohman berjanji akan menjagaku, akan selalu berada di sisiku, dalam suka maupun duka. Janji itu kini hancur menjadi abu. Aku tiba di persimpangan jalan. Gelap, sunyi, hanya suara hujan yang menemaniku. Aku berdiri lama di sana, tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya keluarga untuk kembali. Orang tuaku sudah lama tiada, dan aku anak tunggal. Satu-satunya rumah yang kumiliki hanyalah rumah itu, dan kini aku terlempar darinya. Aku duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, menjadikan koperku sebagai bantal. Air hujan menetes dari daun, mengenai wajahku yang sudah basah. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kesepian yang menusuk. Malam itu, aku merasa benar-benar kehilangan segalanya. Aku bukan hanya diusir dari sebuah rumah, tapi juga diusir dari kehidupan yang selama ini kujaga dengan penuh pengorbanan. Aku terlempar, bukan hanya dari sebuah keluarga, tetapi juga dari rasa aman, dari harapan, dari mimpi tentang cinta dan kebahagiaan. Dan di tengah gelapnya malam, aku berbisik lirih pada diriku sendiri, mungkin inilah takdirku. Hidup tanpa arah, tanpa rumah, tanpa siapapun yang peduli. Hidupku benar-benar dimulai dari nol. Hari-hari pertama setelah diusir adalah ujian yang membuatku merasa berada di titik terendah sebagai manusia. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa seorang istri yang pernah disayang, yang pernah dipuja dengan janji-janji manis, bisa dibuang begitu saja layaknya sampah di pinggir jalan. Namun, kenyataan tidak bisa kutolak. Aku hidup tanpa rumah, tanpa arah, dan tanpa siapapun yang bisa kupanggil keluarga. Malam-malamku kulalui dengan duduk di teras mushola kecil, atau di emperan toko yang sudah tutup. Sajadah tipis di mushola sering menjadi alas tidurku, sementara koper tua yang mertuaku lemparkan waktu itu kini menjadi bantal tempat aku menyandarkan kepala. Setiap kali aku terbangun di tengah malam karena dingin menusuk, aku hanya bisa memeluk lututku erat-erat.
Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Hujan yang turun di luar sana seperti ikut bercampur dengan tangisku. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah hidupku memang tidak berarti? Apakah aku memang hanya beban, seperti yang mereka katakan? Namun di balik luka yang terus membekas, ada bisikan kecil dalam hatiku yang tidak pernah benar-benar padam. Kau harus bangkit. Jangan biarkan mereka menang. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mulai mencari jalan untuk bertahan hidup. Aku berjalan menyusuri pasar tradisional, menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan apa saja. Kadang aku membantu pedagang sayur mengangkat keranjang penuh sayuran ke gerobak mereka. Kadang aku membantu mencuci piring di warung makan sederhana. Kadang aku hanya menyapu halaman toko dan sebagai imbalannya, aku diberi segelas teh panas atau sepiring nasi sederhana. Aku ingat hari pertama aku berani meminta pekerjaan. Tubuhku gemetar ketika aku mendekati seorang ibu penjual gorengan. Bu, bolehkah saya membantu cuci piring atau apa saja? Saya tidak minta banyak, asal bisa makan, kataku dengan suara parau. Ibu itu menatapku lama, seakan membaca kisah panjang dari wajahku yang pucat dan mata sembabku. Ia akhirnya mengangguk, cucilah piring-piring ini. Nanti saya kasih kamu makan. Aku mengerjakan semuanya dengan hati-hati, meski tanganku gemetar karena lapar dan dingin. Ketika akhirnya sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana diberikan kepadaku, aku menunduk lama. Bukan karena lapar semata, melainkan karena rasa haru. Ada juga orang yang masih peduli padaku. Tapi tentu saja, tidak semua orang sebaik itu. Ada banyak tatapan sinis yang kuterima. Kasihan ya, ditinggal suami. Pantas saja kalau hidupnya sekarang begini, bisik beberapa pedagang yang sengaja membicarakanku di belakang. Ada pula yang terang-terangan berkata, kalau suami sampai nikah lagi, pasti karena istri pertamanya tidak bisa apa-apa. Aku pura-pura tidak mendengar, meski setiap kata itu menancap tajam di dadaku. Rasanya seperti dihina dua kali, pertama oleh suami dan mertuaku, kedua oleh orang-orang asing yang bahkan tidak tahu kisahku sebenarnya. Meski begitu, aku tidak membiarkan diriku menyerah. Setiap pagi aku bangun lebih awal, berusaha mencari kerja apapun yang bisa kulakukan. Aku rela mengangkat beban berat, meski tubuhku sering terasa lemah. Aku rela mencuci piring berjam-jam, meski kulit tanganku jadi kasar. Malamnya, ketika tubuhku terasa remuk dan mataku panas oleh air mata, aku duduk sendirian, menatap langit. Bintang-bintang sering menjadi teman bisu yang seakan berkata, "Kamu masih hidup, kamu masih bisa berjuang." Ada malam di mana aku benar-benar merasa tidak sanggup. Aku menangis sejadi-jadinya, menutupi wajah dengan kedua tanganku. Tapi setelah itu, aku selalu menghapus air mata, lalu berkata pada diriku sendiri, "Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit. Suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa aku bukan beban." Aku mulai membuat janji pada diriku sendiri. Janji yang menjadi pegangan ketika dunia seakan menolak kehadiranku. Aku akan bangkit. Aku akan berdiri. Dan ketika hari itu tiba, mereka yang mengusirku akan menyesal. Aku akan membuat mereka melihat bahwa aku bisa hidup tanpa mereka, bahkan lebih baik daripada bersama mereka. Janji itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kekuatan yang membuatku tetap melangkah meski kakiku penuh luka. Itu adalah api kecil yang menjaga jiwaku tetap menyala di tengah gelapnya kehidupan. Dan meski aku tahu jalan ke depan masih panjang dan penuh duri, aku tidak akan berhenti. Karena aku sadar, luka ini memang menyakitkan, tapi luka inilah yang kelak akan menjadi alasan aku berdiri lebih kuat dari siapapun. Hidupku perlahan berubah sejak aku memutuskan untuk tidak lagi menghabiskan malam dengan air mata. Aku tahu, jika aku tetap tenggelam dalam kesedihan, maka aku akan selamanya menjadi pecundang, seperti yang suami dan mertuaku yakini. Tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik, "Kau bisa lebih dari ini, bangkitlah." Hari-hari awal perjuangan terasa begitu berat. Aku bekerja apa saja yang bisa kulakukan. Membersihkan rumah orang, menjadi pelayan di warung makan, bahkan pernah menawarkan diri mencuci pakaian tetangga demi sekadar mendapatkan uang untuk makan.
Namun di balik segala kerja keras itu, aku mulai belajar menghargai setiap rupiah yang kucari dengan keringat sendiri. Suatu sore, saat aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku di sebuah warung, aku dipanggil oleh pemilik warung itu, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Ia menatapku lama, seolah sedang menilai sesuatu dalam diriku. "Anak muda," katanya dengan suara lembut, "kau ini pekerja keras. Aku suka caramu bekerja. Tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Pernahkah kau berpikir untuk melakukan hal yang lebih besar daripada sekadar mencuci piring?" Aku terdiam, tak mengerti maksudnya. "Hal yang lebih besar?" tanyaku pelan. Bu Ratna tersenyum samar. "Ya, aku punya seorang rekan, seorang pengusaha yang sering datang ke warung ini. Ia selalu mencari orang-orang jujur dan tekun untuk membantunya. Aku rasa kau cocok." Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Bagiku, kesempatan itu terdengar seperti pintu baru yang terbuka di tengah jalan buntu. Namun, ada juga keraguan yang menghantui pikiranku. Apakah aku benar-benar mampu? Aku hanyalah seorang wanita yang baru saja terbuang, yang pernah dianggap tidak berguna. Beberapa hari kemudian, aku dipertemukan dengan sosok itu, Pak Arman, seorang pengusaha yang memiliki usaha dagang skala menengah. Penampilannya sederhana, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa menembus isi hati orang lain. "Jadi ini dia orang yang kau maksud, Ratna?" ucapnya sambil menatapku. Aku menunduk, tak berani menatap langsung. "Namamu siapa?" tanyanya. "Namaku." Aku menyebutkan namaku dengan suara gemetar. Pak Arman mengangguk pelan, lalu menyilangkan tangan. "Aku tidak butuh orang yang pintar berbicara. Aku butuh orang yang mau belajar, jujur, dan tahan banting. Kau terlihat seperti salah satunya. Berani mencoba?" Pertanyaan itu bagai sebuah cahaya yang menembus kabut gelap dalam hidupku. Aku menghela napas panjang, lalu menjawab, "Saya berani, Pak. Saya ingin berubah." Sejak hari itu, hidupku mulai memasuki fase baru. Aku mulai bekerja di gudang dagang milik Pak Arman. Awalnya, tugasku hanyalah hal-hal sederhana, mencatat barang keluar masuk, membantu menata rak, atau sekadar menyapu area gudang. Namun perlahan, Pak Arman melihat kesungguhanku. Ia mulai mengajarkan hal-hal kecil tentang bisnis, bagaimana mencatat pembukuan sederhana, bagaimana melayani pelanggan, bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian. Aku belajar dengan cepat. Setiap kata yang ia ucapkan kusimpan dalam ingatan. Setiap pengalaman kecil kucatat dalam hati. Seolah-olah aku menemukan dunia baru yang membuatku bersemangat untuk terus melangkah maju. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada banyak orang yang meremehkanku di tempat kerja. Mereka tahu latar belakangku, seorang istri yang ditinggalkan, wanita yang dianggap tak berguna oleh keluarganya. Beberapa rekan kerja bahkan berbisik-bisik di belakangku, menyindir kehadiranku yang dianggap hanya beban tambahan. Tapi kali ini aku tak ingin lagi runtuh. Aku mengingat janjiku pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Kesempatan emas itu seolah menjadi jawaban atas doaku yang panjang. Aku mulai melihat bahwa masa laluku yang penuh luka bisa berubah menjadi kekuatan. Dan aku sadar, mungkin inilah awal dari perjalanan panjang menuju sebuah kehidupan baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap langit malam setelah seharian bekerja, dengan senyum tipis di wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa hidupku mulai menemukan arah. Dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Langkahku di dunia bisnis baru saja dimulai, tapi kenyataannya tak semulus yang kubayangkan. Setiap hari aku menghadapi ujian baru, seolah Tuhan ingin menguji keteguhan niatku. Awalnya, aku berpikir bekerja dengan mentor baruku akan lebih mudah dibandingkan harus memulai segalanya sendirian. Namun kenyataan berkata lain. Aku harus belajar dari nol, mulai dari cara berbicara dengan klien, memahami strategi pemasaran, hingga mengelola keuangan.
Kadang aku merasa otakku hampir meledak dengan begitu banyak informasi baru yang masuk sekaligus. "Jangan menyerah," kata mentorku suatu sore ketika melihatku termenung di depan layar komputer. "Bisnis itu seperti hidup. Kau akan sering jatuh, tapi justru dari jatuh itulah kau belajar berdiri lebih kuat." Aku mengangguk, walau hatiku masih penuh keraguan. Seolah bayangan masa laluku masih mengintai, mengingatkanku pada hinaan mertuaku yang pernah berkata aku hanya beban. Kata-kata itu sering terngiang-ngiang di telingaku, membuatku hampir percaya bahwa mungkin aku memang tak berguna. Tapi aku memilih melawan pikiran itu. Aku mulai bekerja lebih keras. Setiap pagi aku datang paling awal ke kantor kecil tempatku magang, dan pulang paling akhir setelah semua orang selesai. Aku rela tak tidur hanya untuk mempelajari laporan, membaca buku-buku tentang bisnis, atau menonton seminar online tentang kewirausahaan. Namun perjuangan itu tak selalu dihargai. Ada saja rekan kerja yang meremehkan. "Ah, dia cuma numpang nama mentor. Kalau nggak ada orang yang dukung, mana mungkin bisa bertahan," bisik salah satu staf yang kudengar tanpa sengaja. Kata-kata itu menusukku. Tapi aku diam. Aku tak punya energi untuk membalas. Satu-satunya cara yang bisa kulakukan adalah membuktikan diri lewat hasil kerja. Ujian lain datang ketika proyek pertama yang kutangani gagal. Aku sudah berusaha keras menyusun strategi, tetapi kesalahan kecil dalam perhitungan membuat seluruh rencana berantakan. Aku hampir kehilangan klien, dan di malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya dunia runtuh. Namun keesokan paginya, mentorku menepuk bahuku. "Kau tahu apa bedanya orang yang gagal dan orang yang sukses?" tanyanya. Aku menggeleng lemah. Orang sukses itu pernah gagal, tapi mereka bangkit lagi. Sedangkan orang gagal adalah mereka yang berhenti mencoba setelah terjatuh sekali. Kalimat itu menyalakan kembali semangatku. Aku mulai bangkit, memperbaiki kesalahan, dan belajar lebih teliti. Butuh waktu berbulan-bulan hingga akhirnya aku dipercaya kembali untuk menangani proyek lain. Dan kali ini aku tak mau main-main. Aku bekerja mati-matian, mengorbankan waktu istirahat, bahkan menahan rasa sakit ketika tubuhku mulai kelelahan. Ada malam-malam di mana aku menatap laptop dengan mata sembab karena air mata tak berhenti jatuh. Tapi di balik itu, ada sebuah keyakinan yang tak pernah padam, bahwa luka masa laluku justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Aku sadar, jalan menuju sukses memang penuh dengan rintangan. Namun satu hal yang kupelajari, setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk menyiapkan diriku menghadapi kemenangan yang lebih besar di depan sana. Mungkin aku masih jauh dari puncak, tapi untuk pertama kalinya aku mulai melihat secercah cahaya di ujung lorong panjang ini. Aku tidak lagi sama seperti wanita yang dulu terpuruk dan terbuang. Aku sedang ditempa, sedang dibentuk, dan aku berjanji pada diriku sendiri, tak ada yang bisa menghentikan langkahku kali ini. Langkah demi langkah yang dulu terasa tertatih kini mulai menemukan jalannya. Usaha kecil yang kujalankan dengan penuh harapan akhirnya memperlihatkan sinarnya. Dari hanya menjual beberapa produk seadanya, aku kini mulai mendapatkan pelanggan tetap. Mereka tidak hanya sekadar membeli, tapi juga memberikan kepercayaan. Dan itu adalah modal terbesar yang pernah aku miliki setelah kehilangan segalanya. Awalnya, aku hanya punya satu kios kecil di pasar tradisional. Tempatnya sempit, dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk, dan atapnya bocor setiap hujan turun. Tetapi justru dari sana, aku belajar arti kesabaran dan ketekunan. Aku belajar bagaimana melayani pelanggan dengan hati, bukan hanya sekadar berjualan. Senyum tulus yang kutawarkan kepada pembeli, doa yang kuselipkan di setiap barang dagangan, semuanya perlahan-lahan menjadi magnet yang menarik lebih banyak orang untuk datang. Hari-hari terasa sangat panjang, tetapi ada kebahagiaan baru yang tumbuh. Pagi-pagi buta aku sudah bersiap, mempersiapkan barang dagangan, menata meja kecilku, lalu menunggu pembeli. Kadang aku masih dihantui rasa takut dagangan tidak laku, takut rugi, takut gagal. Namun setiap kali rasa itu datang, aku selalu teringat bagaimana dulu aku diusir dari rumah tanpa belas kasihan.
Luka itu berubah menjadi energi yang membuatku tak ingin menyerah. Bulan demi bulan, hasil kerjaku mulai terasa. Keuntungan yang kudapatkan kuputar kembali untuk menambah stok. Dari awalnya hanya berjualan dalam jumlah kecil, kini aku bisa membeli lebih banyak barang dan menyuplai kebutuhan para pedagang lain. Tidak kusangka, orang-orang mulai mengenalku sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam urusan bisnis. Aku bahkan mendapat julukan kecil di pasar, si pekerja keras. Perlahan, aku tidak lagi hanya bertahan hidup. Aku mulai membangun sesuatu. Aku menyewa kios yang lebih besar, dengan dinding yang lebih kokoh dan lokasi yang lebih strategis. Aku memperkerjakan 1 orang karyawan untuk membantuku melayani pelanggan. Itu adalah momen yang membuatku terharu. Bayangkan, dari seseorang yang dulu diusir tanpa arah, kini aku bisa memberi penghidupan bagi orang lain. Kesuksesan kecil ini membuatku semakin bersemangat. Aku mulai berani melangkah keluar dari pasar tradisional dan mencoba memasuki jalur distribusi ke toko-toko kecil. Aku mencari relasi, berbicara dengan banyak orang, bahkan rela menahan lelah untuk bepergian dari satu kota ke kota lain demi memperluas jaringan. Tidak jarang aku ditolak, diremehkan, atau bahkan dicurigai. Namun aku tidak gentar. Setiap penolakan bagiku hanyalah pelajaran untuk terus memperbaiki diri. Malam-malam panjang kembali kulalui, bukan lagi untuk menangis dalam kesepian, tetapi untuk merencanakan strategi. Aku belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan cara membangun relasi. Buku-buku bisnis murah kupinjam dari perpustakaan. Seminar gratis kuhadiri meski harus menempuh jarak jauh. Aku haus ilmu, karena aku tahu hanya dengan itu aku bisa bertahan dan berkembang. Suatu ketika, aku mendapat kesempatan mengikuti pameran kecil untuk pengusaha baru. Aku membawa produkku dengan penuh rasa bangga, meski standku tampak sederhana dibanding yang lain. Namun justru di sanalah keberuntungan berpihak. Seorang pengusaha besar yang kebetulan hadir tertarik dengan caraku mempresentasikan produk. Ia tidak langsung memberi kontrak, tapi memberi saran dan kontak beberapa rekan bisnisnya. Itu adalah titik balik. Dari situ, jaringan usahaku semakin meluas, dan aku semakin percaya diri. Kini, perlahan tapi pasti, nama dan reputasiku mulai dikenal. Aku bukan lagi orang yang dipandang sebelah mata. Dari usaha kecil-kecilan yang penuh perjuangan, aku mulai merasakan aroma awal kesuksesan. Meski masih jauh dari kata mapan, aku tahu ini adalah langkah besar menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Di malam-malam ketika aku menatap hasil kerjaku, aku sering teringat masa lalu. Dulu aku dianggap tidak berguna, dihina, dan diusir. Tapi lihatlah sekarang, aku berdiri dengan kakiku sendiri, membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, aku sedang berada di jalan yang tepat. Hari itu, aku berdiri di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam elegan dengan ukiran besi yang tampak kokoh. Di baliknya, berdiri rumah mewah bergaya modern minimalis dengan dinding putih bersih, jendela-jendela besar, dan halaman luas yang dipenuhi taman hijau dengan bunga beraneka warna. Tanganku bergetar ketika memegang kunci. Bukan karena dingin, tetapi karena perasaan haru yang tak mampu aku bendung. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Semua ini nyata. Rumah itu milikku, hasil dari keringat, air mata, dan kerja keras tanpa henti. Saat melangkah masuk, aroma cat baru masih tercium. Lantai marmer berkilauan, lampu gantung kristal di ruang tamu memantulkan cahaya yang menenangkan. Aku menelusuri setiap sudutnya, kamar tidur luas dengan balkon menghadap matahari terbit, dapur modern dengan meja marmer panjang, ruang kerja yang kuimpikan sejak dulu, hingga ruang keluarga hangat yang kelak akan menjadi saksi cerita-cerita indah. Aku berhenti di depan jendela besar ruang tamu, menatap keluar. Dulu aku sering bermimpi punya rumah kecil sederhana yang bisa menampung rasa aman. Kini, Tuhan memberiku lebih dari sekadar itu. Sebuah rumah impian yang bahkan tak pernah kuimajinasikan akan bisa kumiliki. Air mataku jatuh, bukan lagi karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang begitu dalam.
Aku teringat masa-masa ketika tidur di kamar kos sempit dengan dinding lembab, saat harus mengatur uang receh untuk sekadar makan, saat diejek mertua dan suami yang meninggalkanku. Semua rasa sakit itu kini terbayar. Namun rumah ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol dari harga diriku yang pernah dihina. Ia adalah bukti bahwa seorang wanita yang pernah dijatuhkan bisa berdiri lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Malam pertama di rumah itu, aku sengaja tidur di lantai ruang tamu, tanpa ranjang, hanya beralaskan tikar tipis. Aku ingin merasakan langsung energi dari dinding-dinding yang menjadi saksi bahwa aku akhirnya sampai di titik ini. Aku memejamkan mata sambil tersenyum, mendengar gema dalam hatiku berkata, "Aku berhasil." Keesokan harinya, aku mengundang anak-anak yatim dan tetangga sekitar untuk doa bersama. Aku ingin rumah ini dipenuhi keberkahan, bukan sekadar kemewahan. Suara lantunan doa memenuhi ruangan, membuatku merinding. Aku melihat wajah-wajah polos yang tersenyum saat kuberikan bingkisan dan makanan. Hatiku dipenuhi ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang. Rumah impian itu kini menjadi rumah harapan. Setiap kali aku memandangnya, aku tahu bahwa luka masa lalu bukan untuk disesali, melainkan menjadi bahan bakar untuk melangkah. Aku berdiri di teras, menatap senja yang perlahan turun. Di sana aku berjanji pada diriku sendiri, rumah ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan permulaan dari babak baru yang lebih besar. Hari itu terasa istimewa. Setelah sekian lama bekerja siang dan malam, menahan rasa lelah, bahkan menahan diri dari segala bentuk kesenangan yang sebenarnya bisa kubeli lebih cepat, akhirnya aku berdiri di depan sebuah dealer mobil mewah yang dulu hanya berani kulihat dari balik kaca. Suara detak jantungku berdentum kencang, seolah berpacu dengan langkah kakiku yang mantap menuju pintu kaca besar. Semua mata karyawan di dalam dealer seketika tertuju padaku. Mereka menatap dengan raut kagum, seakan ingin menebak-nebak siapa diriku sebenarnya. Aku hanya tersenyum kecil, membawa aura percaya diri yang dulu tak pernah kupunya. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" sapa seorang staf dengan sopan, sedikit menundukkan badan. Aku menunjuk mobil berwarna hitam metalik yang dipajang paling depan. Bentuknya gagah, berkelas, dan menyiratkan kekuatan. Mobil itu seolah berbicara kepadaku, seakan berkata bahwa aku pantas memilikinya setelah semua luka dan penghinaan yang pernah kualami. "Saya ingin mobil itu." "Tunai," jawabku tenang, membuat beberapa staf dealer saling berpandangan dengan wajah terkejut. Mereka bergegas menyambut keputusanku dengan pelayanan terbaik. Sambil menunggu proses administrasi, aku duduk di kursi empuk ruang tunggu, menatap keluar kaca besar, mengenang perjalanan hidupku. Dulu, aku pernah diusir dengan hinaan bahwa aku tak akan pernah punya apa-apa, bahwa aku hanya akan menjadi beban, bahwa aku tak layak berdiri sejajar dengan mereka yang mengaku lebih terhormat. Dan kini, aku duduk di tempat yang dulu bahkan untuk melangkah masuk saja aku tak berani. Setelah beberapa saat, transaksi selesai. Aku menandatangani berkas terakhir. Lalu kunci mobil itu resmi berpindah ke tanganku. Aku menggenggamnya erat, seperti menggenggam simbol kebangkitanku. "Selamat, Bu. Sekarang mobil itu sudah resmi milik Anda," ucap staf dengan senyum kagum. Aku berjalan keluar, mendekati mobil mewah itu. Tangan ini gemetar ketika menyentuh bodinya untuk pertama kali. Hangatnya terasa menembus kulit, seakan menyatu dengan semangat yang selama ini membara di dadaku. Aku membuka pintunya, duduk di balik kemudi, lalu menyalakan mesin. Suara mesinnya meraung lembut tapi penuh wibawa, seolah mengumandangkan kemenangan hidupku. Di jalan raya, banyak mata tertuju padaku. Mobil yang kukendarai memantulkan cahaya matahari sore, menarik perhatian siapapun yang melihat. Dan aku tersenyum puas, sebab ini bukan sekadar soal kemewahan, melainkan tentang pembuktian. Tak lama, kabar tentang mobil baruku menyebar cepat. Dunia media sosial menjadi saksi. Foto mobilku terpajang dengan caption sederhana, "Hasil kerja keras, bukan belas kasihan." Ribuan orang memberi komentar kagum, beberapa di antaranya mengenalku sebagai sosok yang dulu pernah dipandang rendah.
Yang lebih mengejutkan, kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang dulu mengusirku. Mantan suami dan mertuaku. Mereka melihat, mendengar, dan kini menyesali setiap kata hinaan yang pernah mereka lontarkan. Aku bisa membayangkan wajah mereka pucat pasi, penuh penyesalan, menyadari bahwa perempuan yang dulu mereka buang kini melaju dengan mobil mewah, dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Saat mobilku melaju kencang di jalan raya, aku menatap ke depan dengan senyum lebar. Angin berhembus membawa aroma kebebasan dan kemenangan. Inilah momen di mana aku benar-benar merasakan bahwa hidup telah memberiku kesempatan kedua, dan aku berhasil membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari luka yang mereka tinggalkan. Acara malam itu begitu megah. Lampu kristal bergantungan di langit-langit ballroom hotel berbintang 5, berkilauan bak bintang yang jatuh ke bumi. Para tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka, mengenakan gaun elegan dan jas mewah. Musik lembut dari orkestra memenuhi ruangan, memberi nuansa berkelas. Aku melangkah masuk dengan percaya diri. Gaun panjang berwarna merah marun yang membalut tubuhku memantulkan cahaya lampu, membuatku tampak semakin anggun. Di tanganku, clutch bag berhiaskan permata kecil yang sederhana namun berkelas. Senyumku tak pernah lepas, tapi dalam hatiku aku tahu malam ini akan menjadi titik balik yang sudah lama aku nantikan. Aku bukan lagi wanita yang dulu mereka hina dan usir tanpa belas kasih. Kini aku adalah sosok yang dipandang, disegani, dan diundang khusus sebagai tamu kehormatan oleh para pengusaha ternama. Namun takdir rupanya punya rencana kecil. Saat aku sibuk berbincang dengan beberapa investor asing, mataku menangkap dua sosok yang tak asing. Aku sempat terdiam. Di sudut ruangan, dengan pakaian yang tampak tidak sebanding dengan tamu lain, berdirilah mantan suamiku bersama mertuaku. Wajah mereka menegang saat pandangan kami bertemu. Seolah waktu berhenti. Aku bisa membaca jelas keterkejutan di mata mereka. Matanya melebar, bibirnya sedikit terbuka, seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku, yang dulu mereka usir dengan hinaan, kini berdiri tegak sebagai wanita sukses yang dipuji banyak orang. Mantan suamiku, pria yang dulu dengan dingin melafalkan talak di hadapanku, kini tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh kerutan, dan senyum yang dulu angkuh kini tergantikan dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Di sampingnya, mertuaku tampak gelisah, seolah keberadaan mereka di acara itu hanyalah kebetulan yang tidak mereka harapkan. Aku menegakkan kepala. Dengan langkah anggun, aku mendekati mereka. Orang-orang di sekitarku menoleh, mungkin heran mengapa aku mendekati dua orang yang tidak tampak selevel dengan tamu undangan lainnya. "Selamat malam," ucapku datar, dengan senyum tipis yang penuh arti. Mantan suamiku menelan ludah, suaranya bergetar ketika menjawab. "Ka, kamu?" "Ya, aku," jawabku singkat. Sejenak, aku membiarkan mereka memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Aku bisa melihat jelas rasa malu dan penyesalan yang bersemayam di mata mereka. Seakan-akan tubuh mereka dipaku di tempat. Mertuaku mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku, dipenuhi rasa bersalah. "Kamu berubah sekali," katanya lirih. Aku menahan diri agar tidak tertawa sinis. Mereka tidak tahu, setiap luka yang mereka berikan dulu adalah batu loncatan yang membuatku sampai di titik ini. "Ya, aku memang berubah," jawabku tenang. "Dulu aku hanyalah wanita sederhana yang kalian remehkan. Tapi sekarang, aku berdiri di sini bukan karena belas kasihan siapapun, melainkan karena kerja keras dan doa yang kalian tidak pernah pedulikan." Mereka terdiam. Tak ada satupun kata keluar dari mulut mereka. Mantan suamiku menundukkan kepala, sementara mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa saja memilih untuk mempermalukan mereka di hadapan semua orang, tapi aku tidak butuh itu. Aku sudah cukup puas melihat ekspresi wajah mereka yang penuh penyesalan. Balas dendamku bukan lewat kata-kata kasar, melainkan lewat keberhasilanku yang mereka saksikan sendiri. Seorang rekan bisnis memanggilku dari kejauhan, memberi isyarat agar aku kembali bergabung. Aku tersenyum singkat lalu berkata,
Aku harus kembali. Selamat malam. Aku berbalik meninggalkan mereka, membiarkan mantan suami dan mertuaku terdiam dalam dunia mereka sendiri. Langkahku mantap, kepalaku tegak, seolah aku baru saja memenangkan pertempuran yang selama ini kubawa dalam diam. Di dalam hatiku aku berbisik, inilah karma yang nyata. Aku tidak perlu menyentuh mereka untuk membalas luka yang kalian berikan, karena hidupku sendiri sudah menjadi jawaban. Dan malam itu, aku semakin yakin, balas dendam terbaik memang adalah kesuksesan yang nyata. Hari itu kuanggap sebagai panggung pertunjukan. Bukan untuk sekadar menyombongkan diri, tetapi sebagai bukti nyata bahwa luka yang mereka torehkan justru menjadi bara semangat yang membawaku sampai ke titik ini. Aku sengaja mengundang beberapa kolega bisnis, sahabat baru, dan beberapa kerabat jauh ke rumah baruku. Acara itu awalnya ku kemas sederhana, sebuah syukuran atas pencapaian yang berhasil kuraih. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa kabar acara itu akan sampai juga ke telinga orang-orang yang dulu merendahkanku, mantan suami dan mertuaku. Dan benar saja, sore itu ketika tamu-tamu berdatangan, aku melihat mereka berdiri di luar pagar. Wajah mereka canggung, langkah mereka ragu, seperti dua orang asing yang tidak tahu apakah berhak masuk atau tidak. Aku sengaja membiarkan mereka menunggu sejenak, membiarkan mata mereka menelusuri dari kejauhan rumah megah yang berdiri gagah dengan halaman luas, lampu kristal berkilauan di ruang tamu, dan mobil mewah yang terparkir di garasi. Beberapa tetanggaku yang baru mengenal mereka bahkan berbisik-bisik, "Itu siapa ya? Kok wajahnya murung sekali melihat rumah ini?" Aku hanya tersenyum samar, membiarkan rasa malu itu menelusup ke dalam hati mereka. Akhirnya, dengan senyum tipis, aku menyambut mereka. "Silakan masuk. Jangan sungkan," ucapku sambil menahan diri agar nada suaraku terdengar ramah, bukan mengejek. Mantan suamiku menunduk, matanya tak berani menatapku. Mertuaku, yang dulu paling lantang mengusirku, kini justru tampak paling gelisah. Tangan tuanya bergetar saat menyentuh kursi ruang tamu yang empuk. Aku sengaja mengajak mereka berkeliling rumah. Dari ruang tamu megah, dapur modern, kamar-kamar berdesain elegan, hingga ruang kerja pribadi yang penuh dengan penghargaan dan sertifikat. Semua ini hasil kerja keras. Bukan warisan, bukan belas kasihan siapapun. Ucapku dengan nada halus, namun cukup tajam untuk menusuk. Mereka terdiam. Matanya menelusuri setiap detail rumah, dan aku bisa melihat penyesalan yang begitu dalam di wajah mereka. Saat melewati garasi, aku menepuk lembut kap mobil mewahku. Ingat dulu aku pernah bermimpi punya mobil bagus, tapi hanya ditertawakan? Kini, inilah kenyataannya. Mantan suamiku menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Sementara mertuaku menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, dalam hati kecil mereka sedang dihantam badai penyesalan yang tak terbendung. Di ruang makan, aku sengaja menyiapkan meja panjang dengan hidangan lengkap. Semua tamu menikmati makanan, tertawa, dan mengucapkan selamat. Namun aku bisa merasakan sorot mata mantan suamiku yang kosong, seperti sedang ditikam oleh kenyataan. Aku menegakkan kepala, menyuguhkan senyum paling anggun. Aku bukan lagi perempuan yang dulu mereka hina, bukan lagi wanita lemah yang mereka usir dengan tangan kosong. Aku kini berdiri sebagai seorang wanita mandiri, sukses, dan berkelas. Dan di balik semua kemewahan itu, aku menemukan kepuasan terbesar. Bukan sekadar memiliki harta, tetapi melihat bagaimana roda kehidupan berputar, mengembalikan semua luka menjadi kemenangan yang bisa kusaksikan dengan mata kepala sendiri. Hari itu, rumahku bukan sekadar tempat tinggal. Ia menjadi panggung pameran kehidupan, di mana aku menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tak bisa diukur dengan harta suami atau restu mertua, melainkan dengan keberanian untuk bangkit dan membuktikan diri. Aku menatap mereka sekali lagi, lalu berkata pelan namun penuh makna, "Terima kasih sudah membuatku kuat. Tanpa luka dari kalian, mungkin aku tak akan pernah berdiri di sini." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mantan suamiku menunduk dalam-dalam, sementara mertuaku mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan.
Malam itu udara terasa berbeda. Di halaman rumah mewahku yang diterangi cahaya lampu taman, aku berdiri di balik kaca jendela besar, menyaksikan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mantan suami dan mertuaku, dua orang yang dulu mengusirku tanpa ampun, kini berada di depan pintu gerbang rumahku. Mereka tidak hanya mengetuk pintu, tapi juga berlutut, menangis sejadi-jadinya. Suara tangisan mereka menembus keheningan malam, membuat satpam rumahku kebingungan. Namun aku tahu, ini bukan sekadar tangisan biasa. Ini adalah tangisan penyesalan, tangisan orang-orang yang akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Aku mohon, maafkan aku. Suara mantan suamiku parau, hampir tak terdengar jelas, namun penuh kepedihan. Ibunya, wanita yang dulu paling lantang menghina dan mengusirku, sudah tidak lagi tampak angkuh. Ia menempelkan dahinya ke tanah, tubuhnya bergetar hebat karena tangisan. Nak, aku salah besar. Aku buta karena gengsi. Tolong beri kami kesempatan. Aku terdiam. Pemandangan ini bagai mimpi yang aneh. Dulu, ketika aku menangis di depan mereka, tak seorang pun menoleh. Dulu, saat aku memohon agar diberi kesempatan, mereka justru menendangku lebih jauh ke dalam jurang penderitaan. Dan kini, mereka justru ada di posisiku dulu, menangis, meratap, meminta maaf. Aku melangkah keluar dengan gaun santai berwarna putih, sederhana namun tetap anggun. Tatapan para tetangga yang kebetulan melihat kejadian itu mulai tertuju padaku. Mereka berbisik-bisik, ada yang terkejut, ada yang terharu. Aku tahu, momen ini bukan hanya milikku. Ini adalah panggung kebenaran, di mana kesombongan akhirnya runtuh. "Mengapa kalian datang?" tanyaku datar, tanpa nada marah, tapi juga tanpa simpati. Mantan suamiku menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku menyesal. Aku buta. Aku hanya melihat kekuranganmu, tanpa pernah melihat perjuanganmu. Aku bodoh meninggalkanmu di saat kau terpuruk. Dan sekarang aku hanya punya penyesalan." Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi penuh luka, melainkan senyum yang lahir dari kemenangan batin. "Penyesalan kalian sudah terlalu terlambat. Saat aku menangis, kalian menutup mata. Saat aku jatuh, kalian justru menginjak. Lalu sekarang, ketika aku berdiri tegak, kalian datang untuk meratap." Mertuaku menjerit, air matanya tak terbendung. "Nak, aku sudah kehilangan segalanya. Jangan tinggalkan aku." Ia bahkan mencoba meraih kakiku, berusaha memohon dengan cara yang paling hina sekalipun. Namun aku menatap mereka dengan dingin. Dalam hatiku, aku bergulat. Ada rasa kasihan yang muncul, tapi ada pula luka yang tak mungkin hilang. Aku tahu, memaafkan bukan berarti kembali, dan menolong bukan berarti membuka jalan untuk mereka mengulang kesalahan. "Aku sudah memaafkan kalian," ucapku pelan, membuat mereka menoleh dengan harapan. Tapi kalimatku belum selesai. "Namun aku tidak akan pernah kembali. Hidupku bukan lagi milik kalian. Kalian memilih jalannya sendiri, dan aku juga telah menemukan jalanku." Mereka terdiam, mata mereka membesar, seakan tak percaya dengan keputusanku. Tangisan mereka semakin keras, sujud mereka semakin dalam, namun hatiku tetap teguh. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu bisa mereka injak. Aku adalah diriku yang baru, seorang wanita yang berdiri karena air mata, perjuangan, dan luka yang berubah jadi kekuatan. Aku berbalik, melangkah masuk ke rumahku tanpa menoleh lagi. Suara tangisan mereka masih terdengar samar, tapi kini tidak lagi mengguncang hatiku. Pintu rumah menutup perlahan, seolah menutup lembaran lama dalam hidupku. Di ruang tamu yang megah, aku duduk sambil memandang ke arah foto besar diriku yang tergantung di dinding. Foto saat peresmian butik baruku, simbol dari kerja keras dan kebangkitanku. Aku menarik napas panjang. Penyesalan mereka bukanlah kemenangan bagiku, melainkan pengingat bahwa hidup akan selalu berputar, dan orang yang dulu merendahkanmu, bisa jadi suatu hari akan bersujud di kakimu. Dan malam itu aku tersenyum. Senyum wanita yang akhirnya menang bukan karena balas dendam, melainkan karena ia berhasil bangkit dan berdiri dengan caranya sendiri.
Aku hanya tersenyum melihat mantan suami dan mertuaku yang berlutut di depanku, menangis dan meratap, berharap aku kembali. Ada saat di masa lalu ketika mungkin aku akan luluh, ketika hatiku masih penuh luka yang haus akan pengakuan mereka. Tetapi kini, hatiku sudah sembuh. Luka itu memang meninggalkan bekas, tapi justru dari bekas itulah aku menemukan diriku yang baru. Aku menatap mereka dengan mata teduh. Hidupku terlalu berharga untuk kembali ke masa lalu yang kelam, kataku pelan namun tegas. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam batin mereka. Mereka hanya bisa terisak, menundukkan kepala, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih berlutut. Bukan karena dendam, melainkan karena aku sudah selesai dengan semua itu. Aku telah memilih jalan hidupku sendiri, dan jalan itu tidak lagi melibatkan mereka. Hari-hariku setelah itu terasa begitu damai. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur, menatap langit-langit rumah mewahku yang dulu hanya ada dalam mimpi. Aku berjalan melewati ruang-ruang besar yang penuh cahaya. Setiap sudutnya menjadi saksi bahwa air mata bisa berubah menjadi kekuatan. Mobil mewahku terparkir rapi di garasi, bukan sekadar simbol status, melainkan bukti nyata bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku membangun usahaku, membesarkan bisnisku, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang-orang yang dulu menertawakan mimpi mereka sendiri. Aku ingin menjadi bukti bahwa tak ada yang mustahil jika kita berani bangkit. Tak jarang aku mengunjungi panti asuhan, membagi rezeki yang dulu aku harapkan dari orang-orang yang seharusnya menyayangiku. Anak-anak kecil itu menyambutku dengan senyum polos dan mata berbinar. Di hadapan mereka, aku merasa lebih kaya daripada apapun. Aku tahu, kebahagiaan sejati bukan sekadar tentang harta, tapi tentang berbagi dan memberi arti. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Angin malam berhembus lembut, membelai wajahku. Aku teringat pada diriku yang dulu, seorang wanita yang diusir, direndahkan, ditinggalkan tanpa kasih. Kini aku duduk di sini, bukan hanya dengan kemewahan, tapi dengan hati yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Air mata menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku berhasil. Aku selamat. Dan aku tidak perlu balas dendam untuk merasa menang. Aku hanya perlu terus berjalan maju, dengan langkah tegap, dengan senyum yang tulus, dengan hati yang penuh syukur. Hidupku yang baru adalah hadiah terindah dari semua luka masa lalu. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku memilih melangkah ke depan, menuju hari-hari yang penuh cahaya, penuh arti, dan penuh cinta pada diriku sendiri. Aku tersenyum, menatap langit yang semakin cerah meski malam belum berganti pagi. Aku tahu, inilah akhir dari kisah kelamku, sekaligus awal dari kehidupan yang benar-benar baru.